Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, tutup botol. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai ke 5 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pengorbanan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, sharing kebenaran firman Tuhan hari ini adalah tutup botol. Firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan Yesus untuk dia disalib, dia mengalami proses yang namanya dihina. Dia mengalami proses yang namanya diludahin. Dia mengalami proses yang namanya dicambuk. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat ketiga sampai kelima, ini adalah menceritakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak kita sekali aja ngebayangin kalau kita di posisi Tuhan? Bayangkan, Tuhan lahir ke dunia ini hanya untuk mati buat kita. Tuhan lahir ke dunia ini hanya untuk mati buat kita. Itu karena kasihnya Tuhan sama kita. Itu bukti kasih Tuhan sama kita. Nah, sementara saya melihat ada beberapa yang saya lihat, tidak semua, ada beberapa anak-anak Tuhan yang berkata begini, bahwa di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohaninya dia berkata bahwa saya sih biasa-biasa aja di dalam Tuhan. Buktinya sama aja kok orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Jadi mendingan saya biasa-biasa aja. Saya sering kali mendengar itu dari tahun 2000. Dan anehnya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi jelas tidak sinkron dengan firman Tuhan di dalam Yesaya ini. Karena Tuhan itu bukan langsung disalib, tetapi menjalani proses-proses penghinaan, proses dia ditikam, bahkan mukanya aja tuh udah gak dikenal, saking udah remuknya, udah jeleknya, itu hanya untuk kasihnya, hanya untuk menebus dosa kita. Ironis sekali kalau kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, kita berkata saya biasa aja di dalam Tuhan. Saya mau bilang bahwa jelas firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 16 berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16 berkata di sini tidak ada kalimat biasa, tetapi hendaklah engkau panas atau dingin. Tidak ada kalimat yang biasa. Saya mau berkata buat setiap kita, orang yang berkata saya biasa aja di dalam Tuhan, artinya itu adalah tutup botol. Saya meminjam kalimat seorang Tuhan yang berkata itu tutup botol. Tutup botolnya udah berkata biasa aja. Artinya saya mau mengingatkan dalam perjalanan rohani saya melihat juga orang-orang di sekitar saya bahwa waktu hati kita bulatkan. Saya sering berdoa, Tuhan bulatkan hati saya mengasihimu. Bulatkan hati kami, hati saya untuk berkenan di hadapanmu. Tuhan jadikan saya orang yang sederap dan seirama dengan tuntunanmu. Itu aja dalam perjalanan saya ada kadang turun, kadang naik, kadang udah on fire. Tiba-tiba di tengah jalan itu ada stuck sedikit walaupun saya terus berusaha. Seperti karena firman Tuhan 7 kali orang benar berkata dia akan bangkit kembali. Artinya waktu kita berkata iya Tuhan aku mau hidup sungguh-sungguh. Iya Tuhan di akhir zaman ini aku mau hidup benar. Aku mau hidup menjadi orang yang Tuhan dapati berkenan. Dalam perjalanan waktu kita bulatkan hati kita, itu ada perjalanan yang naik turun, ada perjalanan yang ada ujian di dalamnya untuk menjadi orang yang berkenan. Ada tanjakan-tanjakan yang harus kita lalui, harus ada harga yang kita bayar. Ironis sekali kalau anak Tuhan berkata saya biasa aja. Saya mau bilang bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang gak ngerti kasih Tuhan. Orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak pernah coba sekali aja
Dia di posisinya Tuhan. Betapa Tuhan tuh saking kita berharga, saking kasihnya dengan kita. Dia mengorbankan dirinya. Dia rela ke dunia ini. Dia hidup, dia lahir hanya untuk mati. Dan kita berkata, saya biasa aja. Saya berdoa lewat hari ini, lewat sharing hari ini saya mau mengingatkan. Ayo, paradigma kita tarik, paradigma kita buang. Itu pengertian yang salah, saya mau berkata itu pengertian yang salah. Itu pengertian yang tidak alkitabiah. Jelas Wahyu bilang, kalau engkau tidak suam-suam kuku atau panas, Tuhan akan memuntahkan. Jadi jelas kalau orang yang biasa, dia orang yang di persimpangan. Orang yang hanya posisinya di lampu merah. Karena lampu merah itu nggak ada ujung mentoknya. Dia pasti di perapatan, di perduaan, di pertigaan. Itu adalah orang-orang yang biasa. Saya berdoa lewat apa yang saya bagikan hari-hari ini. Biar setiap tutup botol kita berdoa Tuhan tarik setiap paradigma yang gak benar. Paradigma yang tidak alkitabiah. Paradigma yang membuat kita buta akan pengenalan akan Tuhan. Lewat sharing hari ini saya mengingatkan, mengajak setiap kita. Ayo kita mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Ayo kita mengejar yang namanya kerajaan Allah. Ayo lewat kebenaran firman Tuhan ini hendaklah saya mengingatkan kita panas atau dingin. Karena yang biasa itu tidak punya tempat. Tuhan akan memuntahkan, jelas firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 16 gini. Biar sharing ini mengingatkan setiap kita. Mengingatkan setiap kita untuk kita maju di dalam Tuhan. Meninggalkan kehidupan kita yang lama. Menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Hingga Tuhan dapati kita menjadi orang yang layak dan berkenan di akhir zaman. Waktu sangkakala berbunyi, Tuhan dapati kita tidak bercacat celah. Sampai kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus berkati.